Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur beton prategang kali ini akan membahas tentang desain balok prategang. Menurut konsep desain, tegangan yang bekerja harus lebih kecil daripada tegangan izin material. Jadi, tegangan yang bekerja yang dimaksud adalah tegangan yang terjadi akibat beban. Nah, sedangkan tegangan izin material adalah tegangan yang dimiliki oleh material dari suatu struktur. Jadi, tegangan yang terjadi akibat beban luar, beban eksternal yang dipikul oleh suatu struktur itu harus lebih kecil dibandingkan tegangan yang dimiliki oleh material dari struktur itu sendiri. Menurut SNI, tegangan izin beton adalah sebagai berikut. Jadi dibagi menjadi dua, untuk tahap transfer dan tahap servis, di mana masing-masing tahap ini juga ada dua lagi. Jadi tegangan untuk tekan sama tegangan untuk tarik. Nah, rumusnya juga berbeda. Nah, untuk tekan, kita simbolkan dengan sigma CT. Nah, apa itu CT? CT adalah compression transfer, singkatan dari compression transfer. Compression itu artinya tekan, transfer itu dari tahap transfer. Nah, kalau TT itu dari tension transfer. Tension itu tarik, transfer dari tahap transfer. Nah, kalau CS, compression service. Ya, tekan di tahap service. Kalau TS, tension service. Tarik di tahap service. Ya, jadi rumusnya beda-beda. Jadi kalau sigma CT 0,6 FC aksen, sigma TT 0,25 akar FC aksen, sigma CS 0,45 FC aksen, dan sigma TS sebesar 0,5 akar FC aksen. Agar lebih mudah memahami, kita coba pelajari contoh berikut. Jadi kita diminta untuk menentukan tegangan pada saat transfer dan servis dan menghitung jumlah tendon dari struktur beton prategang seperti ini ya, dengan kehilangan gaya prategang sebesar 20%. Jadi ini ada sebuah balok panjangnya 10 meter, tendonnya tendon lengkung ya, dan memiliki eksentrisitas di sini, diberi beban merata sebesar 10 kN per meter dengan dimensi penampang lebarnya 400, tingginya 600. Mutu beton yang digunakan adalah sebesar 42 MPa. Tendon yang digunakan adalah ASTM A416 grade 270 dengan ultimate tensile strength atau UTS sebesar 184 kN, dan selimut betonnya yang di sini sebesar 125 mm. Nah, kita hitung dulu tegangan izin beton. Jadi untuk sigma CT sebesar 0,6 dikalikan 42. 42 ini mutu betonnya yang tadi ya, didapat sebesar 25,2 MPa. Nah, untuk sigma CS didapat sebesar 18,9 MPa. Nah, kenapa nilai sigma TT-nya dan sigma TS-nya bernilai 0? Ingat ya, T ini tarik, tension. Nah, tension pada saat transfer dan pada saat servis, kenapa nilainya 0? Karena tegangan izin tarik untuk struktur fully pre-stressed bernilai 0. Karena kalau balok prategang itu kan betonnya mengalami tekan. Jadi tegangan dari tendon ditransfer ke beton. Nah, betonnya itu mengalami tekan akibat gaya prategang itu tadi. Sehingga kalau pada balok prategang betonnya tidak mengalami tarik. Jelas ya, sehingga nilai tariknya itu 0. Oke, lalu kita hitung luas penampangnya. Kita simbolkan dengan A. Jadi 0,4 meter, ini saya ubah ke meter, dikalikan 0,6 meter, jadi 0,24 meter kuadrat. Nah, kita rubah ke milimeter, jadi 24 kali 10 pangkat 4. Untuk berat sendirinya, ini luasannya ini dikalikan dengan berat jenis beton, 24 kN per
meter pangkat 3 didapat 6 kN per meter. Nah, Sx dari rumus sebelumnya 1/6 dikalikan B kalikan H pangkat 2 didapat 24 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 3. Untuk nilai eksentrisitas ini ya. Nah, eksentrisitas gimana cara ngitungnya? Berarti kan setengahnya tinggi penampang, karena titik berat penampang ada di tengah-tengah sini kan ya, ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti setengah dari H ini dikurangi sama selimut beton. Ini kan, jadi setengahnya dikurangi sama selimut beton, sehingga didapat nilai E. Itu sebesar 175 mm. Jadi eksentrisitasnya sebesar 175 mm. Nah, MDL ini adalah momen akibat beban mati. Nah, beban mati di sini adalah berat sendiri struktur. Jadi ini ya, berat sendirinya. Jadi 1,8 KL kuadrat. Q-nya adalah berat sendirinya. L-nya adalah panjang dari balok ini. Ya. Nah, lalu MLL atau momen akibat beban hidup atau beban luar. Dari sini, nah 10 kN per meter, sehingga Q-nya 10, didapat 125 kN meter. Nah, totalnya, momen total adalah penjumlahan dari momen akibat beban mati dan beban hidup, didapat sebesar 200 kN meter. Oke, nah sekarang kita mencari besarnya nilai P atau gaya prategang. Nah, ini ya rumus dari pembahasan sebelumnya. Nah, ini kita ambil yang serat bawah. Kita gunakan yang serat bawah untuk mencari besarnya gaya prategang. Kenapa? Karena nilai di serat terbawah ini dapat mengalami tegangan. Bisa saja mengalami tegangan tarik, tapi sangat kecil atau bahkan bernilai 0. Ya. Sehingga kita asumsi nilainya 0 di sini. Jelas ya? Jadi kenapa kita ambil yang serat bawah? Karena yang di sini, tegangan yang di sini nilainya bisa saja bernilai 0. Karena ya seperti penjelasan pada materi sebelumnya itu tadi. Ya. Jadi di sini P-nya tetap variabel P, A-nya kita masukkan, nilai E, Sx dan M momen juga kita masukkan, sehingga didapat nilai P sebesar 730 kN. Nah, sekarang kita hitung untuk tahap transfer. Ini minus P per A, P-nya didapat dari perhitungan sebelumnya ya, sebesar 730.000. A-nya kita dapat juga, ini juga MP dan SX, ini P dikalikan E ya, momen kan gaya kali jarak, jadi besarnya gaya P dikalikan eksentrisitas, lalu SX-nya kita dapat. Nah, ini MDL, momen akibat beban mati. Kenapa hanya beban mati? Karena pada tahap ini, tahap transfer, masih dalam kondisi di mana konstruksi masih dalam tahap pembangunan. Sehingga beban yang bekerja hanya berat sendiri struktur, sedangkan beban hidup belum bekerja sepenuhnya. Jadi momen di sini yang kita gunakan hanyalah momen akibat beban mati. Nah, plus minus, ini kenapa plus minus? Jadi ini menunjukkan, ini kan pada satu sini ada yang satunya plus, ada yang satunya minus. Nah, kalau misal yang serat atas, kita ambil yang plus, nilainya plus. Nah, kalau kita mau hitung yang serat bawah, ini nih, kita ambil yang nilainya negatif. Nilainya kan sama, cuma notasinya aja yang beda. Gitu ya. Nah, ini untuk tahap transfer. Nah, sehingga didapat nilainya sebagai berikut. Nah, yang ini serat atas sebesar minus 0,85. Yang bawah sebesar minus 5,23. Yang mana nilai ini masih lebih kecil dari tegangan izin transfer tekan atau sigma CT yang sebesar 25,2 MPa.
Yang ini ya. Oke, ini yang transfer. Nah, sekarang kita hitung yang service. Nah, pada tahap service nilainya sama ini. P per A sama MP per SX. Nah, yang membedakan adalah momennya. Kalau tahap service yang digunakan ada momen total. Karena pada tahap ini balok sudah difungsikan sebagai komponen struktur, maka mulailah masuk ke tahap layan atau tahap servis dari beton prategang tersebut. Nah, pada tahap ini beban luar seperti beban hidup dan lainnya sudah mulai bekerja. Jadi pada tahap servis ini karena beban luar sudah mulai bekerja sehingga digunakan momen total. Jadi berat sendiri dan beban luar gitu ya. Jadi bedanya hanya di sini. Sehingga nilainya menjadi minus 6,05 dan minus 0,03. Satuannya megapascal. Nah, tegangan ini nilainya masih lebih kecil dari tegangan izin servis tekan atau sigma CS. Ini ya, 18,9 MPa. Sehingga memenuhi. Ya, karena konsep dasar ini yang tadi ya, tegangan yang bekerja harus lebih kecil daripada tegangan izin material. Nah, ini adalah tegangan izin material. Ya kan? Nah, tegangan yang bekerja yang akibat beban-beban itu tadi adalah yang ini. Ini kan kita tadi hitung ada rumus yang pakai memperhitungkan beban seperti momennya, lalu nilai P-nya gitu ya. Nah, itu harus lebih kecil akibat beban tegangannya dibandingkan dengan tegangan dari material. Nah, berikutnya kita hitung jumlah tendonnya. Ini ya, diketahui kita pakai tendon dengan jenis ini dengan UTS sebesar 184 kN. Nah, jumlah tendonnya adalah besarnya gaya prategang atau nilai P itu tadi dibagikan 0,8 dikalikan UTS. Nah, 0,8 ini berasal dari 100% dikurangi persentase kehilangan gaya prategang dari sini. Nah, kehilangan gaya prategangnya kan 20%. Sehingga tersisa 80%. Jadi kan 100% dikurangi kehilangan gaya prategang 20%. Nah, sisanya hasilnya 80% atau setara dengan 0,8. Sehingga di sini tertulis 0,8. Dan jumlah tendon yang kita pakai adalah 5 buah. Ya, jadi digunakan 5 buah tendon dalam satu selongsong. Ya. Oke. Saya rasa materi kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.